Menteri PPA melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat. Bupati Manokwari kecam kejadian pembunuhan 4 warga sipil di Moskona. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 4 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat dalam rangka meninjau desa ramah lingkungan dan peduli anak di Pulau Mansinam dan juga menghadiri undangan Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Selasa 4 Oktober 2022 dengan menggunakan pesawat Batik Air, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga tiba di Manokwari. Kehadirannya disambut dengan tarian tumbuh tanah yang dibawakan perempuan Arfak dan juga prosesi pemakaian manik-manik serta mahkota oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel D. Mandacan. Didampingi pejabat Pemda Manokwari dan juga Ketua Majelis Daerah GPKAI serta Forkopimda di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga saat diwawancarai mengatakan, kunjungan kerja yang akan dilakukan yaitu ke Pulau Mansinam untuk melihat desa binaan yang merupakan model desa ramah perempuan peduli anak. Program ini merupakan intervensi yang sudah dilaksanakan dan akan dilihat perkembangannya. Kehadiran Menteri PPA Bintang Puspayoga di Papua Barat juga untuk menghadiri undangan Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, di mana pertemuan ini bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan semangat kepada perempuan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, untuk lebih berdaya dan tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi dapat menjadi subjek pembangunan sekaligus mengadakan pameran. Substansi yang pertama kita mau kunjungan ke desa Maksiman ya, Mangsinam. Saya sampai lupa karena itu salah satu model desa ramah perempuan peduli anak yang kita kembangkan di kementerian di Papua Barat ini. Nah, ini sebenarnya intervensi yang sudah kita lakukan dari beberapa bulan yang lalu. Nah, saya ingin melihat sejauh mana sudah perkembangan daripada intervensi yang dilakukan untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian juga yang kedua sebenarnya yang utama kita hadir di sini diundang oleh GPKAI ya, GPKAI mereka ada pertemuan nasional ya, perempuan-perempuan yang berkumpul di sini. Mudah-mudahan itu juga menjadi harapan kita, kami hadir melalui pertemuan yang dilaksanakan ini bisa menjadi inspirasi perempuan-perempuan yang ada di Papua Barat ini untuk lebih berdaya ya, kemudian bisa tidak hanya menjadi subjek daripada tidak hanya menjadi objek pembangunan tapi ikut berperan menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Diharapkan kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ibu Kota Provinsi Papua Barat dapat memberikan semangat dan juga motivasi kepada perempuan Papua untuk lebih percaya diri dan maju menjadi perempuan yang hebat untuk membangun tanah Papua. Jimmy Tabisuta TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Manokwari akan menggelar rekonstruksi pada Rabu besok 5 Oktober terkait perkara pembunuhan terhadap perempuan berinisial AS yang ditemukan di Arfai pada tanggal 12 September 2022 lalu. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari melalui Kasat Reskrim Ibtu Arifal Utama kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya pagi tadi. Arifal mengatakan rekonstruksi itu akan digelar di tempat kejadian perkara kasus pembunuhan AS pada Rabu besok, tanggal 5 Oktober 2022 dengan menghadirkan kedua pelaku SI sebagai suami dan AT yang membantu SI merencanakan pembunuhan terhadap istrinya. Satreskrim juga akan dibantu personil dari Sabara Polres Manokwari dan anggota Polres yang berjumlah sekitar 70 orang dalam mengamankan rekonstruksi. Melaksanakan prarekon, setelah itu besok kita akan melaksanakan rekon di TKP. TKP-nya di TKP-nya nanti berarti di
Kampung Maisepi itu. Maisepi yang di belakang kantor gubernur. Baik, Komandan. Komandan, kira-kira ini ke TKP ini keluarga korban juga diundang dan mungkin personil yang disiapkan. Ya, nanti kita sudah meminta backup oleh Sat Sabara Polres Manokwari. Terus kita juga minta backup dari anggota Polres Manokwari. Dan juga nanti kita akan ya itu sudah bantuannya dari Sat Sabara Polres Manokwari dan anggota Polres Manokwari. Ada ratusan nih, Komandan. Untuk perkiraan berapa Bapak Datu ya? 70 aja. Sebelumnya, Arifal menjelaskan kasus pembunuhan yang menjerat saudara AS adanya dendam oleh suaminya sendiri berinisial SI yang sempat ketahuan selingkuh oleh almarhumah. Permasalahannya sempat diselesaikan di Polsek Kota dan saudara AS bersama keluarganya menuntut pelaku SI harus membayar denda kepada AS berupa mobil dan hewan piaraan yang sebagiannya sudah diselesaikan. Namun untuk uang yang diminta sebesar 200 juta belum juga diberikan. Sehingga pelaku terus didesak dan merasa sakit hati sering diminta-minta oleh AS. Akhirnya suami korban bersama rekannya AT memancing korban ke Arfai dan akhirnya dilakukan perencanaan pembunuhan kepada AS yang terjadi tanggal 12 September 2022 lalu. Sebenarnya suami korban ini dendam karena sempat sebelumnya ini mereka menyelesaikan permasalahan di Polsek Kota. Jadi SI sama almarhum AS ini sempat menyelesaikan permasalahan di Polsek Kota, yang mana saudara SI ini dia melakukan perselingkuhan, dugaan perselingkuhan, sehingga diselesaikan di Polsek Kota dan sudah membayar denda. Dendanya berapa apa tuh? Ada mobil Hilux, terus ada sapi, ada babi, ada pokok uang, cuma belum selesai karena baru yang diselesaikan baru barang-barang saja. Sedangkan uang yang 200 juta, disinilah mulai keluarga dari almarhum AS ini menghalang-halangi untuk si SI bertemu dengan almarhum AS. Atas perbuatannya, pasal yang dikenakan terhadap keduanya yaitu pasal 340 KUHP dan 338 dengan ancaman kurungan penjara paling lama 20 tahun penjara. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, seluruh personel Polres Manokwari melakukan pemeriksaan kesehatan berkala yang dilaksanakan Bitdokes Polda Papua Barat di Gedung Aula Mapolres Manokwari. Pemeriksaan kesehatan berkala diikuti oleh seluruh pejabat utama dan anggota polisi di lingkungan Mapolres Manokwari yang berlangsung selama sehari. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom kepada awak media mengatakan, rikes berkala yang dilakukan Bitdokes Polda Papua Barat kepada 175 personil adalah pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan selama per 6 bulan oleh institusi kepolisian. Yang bertujuan melihat kesehatan daripada personil di lingkup Polres Manokwari. Tentunya melalui pemeriksaan hari ini, anggota bisa melihat kondisi kesehatan yang dimiliki dalam rangka melaksanakan tugas mereka sehari-hari di lapangan. Rikes berkala ya, sebenarnya hal umum rikes berkala kepada seluruh anggota Polda Papua Barat, khusus umumnya dan khususnya Polres Manokwari. Hari ini kami mensprintkan sekitar 175 personil untuk hari ini melakukan rikes berkala, pemeriksaan kesehatan berkala yang rutin selama per 6 bulan dilakukan oleh institusi kepolisian. Tujuannya adalah hal ini untuk melihat ataupun mengevaluasi kesehatan daripada personil. Ya, untuk Polres Manokwari tentunya dengan melihat ataupun hasil daripada rikes ini kita mengetahui kondisi personil, kesehatannya bagaimana, perkembangan terkait dengan mental dan seterusnya. Tentunya dalam rangka untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan tugas keseharian. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah, urin, rekam jantung, ronsen, serta pemeriksaan gigi, mata, telinga, kulit, dan organ dalam pada tubuh. Parasian menyebutkan hasil daripada rikes akan menjadi bahan evaluasi bagi anggota yang sakit. Tentunya tidak akan ditempatkan di lapangan, namun akan diganti dengan melihat anggota yang lebih sehat jasmani dan mentalnya. General check up. General check up itu berarti meliputi dalam dan luar. Dalam itu berarti organ dalam, darah, kemudian
penyakit-penyakit dalam dan seterusnya, kemudian organ luar, mata, telinga, gigi, kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Sebelum-sebelumnya hasil daripada Rikes akan menjadi bahan evaluasi. Ya, bagi anggota yang sakit tentunya kita tidak akan menempatkan di lapangan yang membutuhkan tenaga ataupun membutuhkan kehadiran yang lebih, kan begitu. Kemudian bagi anggota-anggota yang secara mental juga nanti disampaikan ada permasalahan dan sebagainya, tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk menempatkan personil ini di satuan ataupun fungsi mana dia. Turut hadir dalam pemeriksaan kesehatan Kasat Lantas Polres Manokwari, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan sejumlah PJU di lingkup Mapolres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, jelang perayaan Puncak HUT TNI ke-77 diperingati dalam berbagai kegiatan, diantaranya siaran nasional makam ke Taman Makam Pahlawan sebagai bagian dari menghormati jasa para pahlawan. Ziarah makam dilakukan oleh jajaran Tentara Nasional Republik Indonesia Korem 182 Jasirah Onim, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang dilakukan pada Selasa 4 Oktober 2022 dengan diadakannya upacara ziarah makam yang dipimpin langsung Komandan Korem 182 Jasirah Onim Kolonel Infantri Hartono. Dan Rem 182 Jasirah Onim Kolonel Infantri Hartono menyampaikan bahwa ziarah dilaksanakan selain sebagai bagian dari perayaan HUT TNI ke-77, namun lebih daripada itu adalah untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan, khususnya TNI yang telah gugur karena tugas negara, sekaligus mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur bagi kepentingan negara Indonesia. Ziarah yang diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Danrem 182 selaku pimpinan ziarah, dilanjutkan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan. Hadir dalam upacara ziarah Kasrem 182 Jasirah Onim dan Dim 182 Fakfak, para Kasih Korem 182 Jasirah Onim dan Lanal Fakfak, para Kabala Korem 182, Ketua Persid KCK Korcap Rem 182 Jasirah Onim, dan pengurus serta perwira Bintara dan Tamtama Korem 182 dan Kodim 1803 Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Samael, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manokwari Senin kemarin mulai menjalankan program pembangunan yang difokuskan pada sanitasi pembangunan IPAL komunal kombinasi MCK dan dak air minum tahun 2022 bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari. Yang kami hormati dan kami hormati. Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdapat dua program yang mulai dilakukan, yakni dak sanitasi pembangunan IPAL komunal kombinasi MCK kapasitas 50 KK dan dak air minum pembangunan baru spam jaringan perpipaan air minum. Kedua program yang dianggarkan melalui APBN Senin kemarin dilakukan secara simbolis oleh Bupati Manokwari Hermus Indo di Kampung Bowi Subur, Distrik Masni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dalam laporannya menyampaikan program sanitasi pembangunan IPAL akan dibangun di 9 titik. Kegiatan dak sanitasi tahun anggaran 2022 dengan total tersebar di 9 lokasi. Ya, hari ini kita secara simbolis di Kampung Bowi Subur yang berada di Distrik Manokwari Barat dengan 2 kelurahan, 1 kampung yaitu Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Sanggen, dan Kampung Udopi. Distrik Manokwari Timur dengan 1 kelurahan dan 1 kampung, yaitu Kelurahan Pasir Putih dan Kampung Bakar. Distrik Prapi dengan 3 kampung, yaitu Kampung Desai SP2, Kampung Aimasi SP3, Kampung Udapi Hilir SP4, Distrik Masni, dan dengan 1 kampung yaitu Kampung Bowi Subur yang kita ada di tempat. Berbeda dengan program pembangunan sanitasi IPAL komunal, dak air minum pembangunan baru spam jaringan perpipaan air minum
yang diprogramkan melalui APBN akan dibangun pada 7 lokasi yang tersebar di Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, dan Distrik Masni, serta Distrik Sidey. Kegiatan dak air minum tahun anggaran 2022 dengan total 7 lokasi yang berada di Distrik Manokwari Utara dengan 2 kampung, yaitu Kampung Bremi, Kampung Salbeba. Distrik Manokwari Barat dengan 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Amban, Kelurahan Amban. Distrik Manokwari Selatan dengan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Sawi. Distrik Masni dengan 1 kampung, yaitu Kampung Wonggola. Distrik Sidey dengan 1 kampung, yaitu Kampung Manggupi. Joni Towansiba dalam laporannya juga menyampaikan bahwa melalui bantuan yang bersumber dari dana alokasi khusus, belum semuanya dapat mengentaskan seluruh persoalan di distrik, kelurahan hingga desa. Oleh sebab itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat membutuhkan penanganan secara bersama-sama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, program dak sanitasi IPAL komunal, air minum dan rehab rumah swadaya yang diprogramkan melalui dana dak tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran Pemda Manokwari di tahun 2022 akan berupaya untuk menjalankan program pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo Senin kemarin pada saat memberikan sosialisasi dan peletakan batu pertama kegiatan dak sanitasi pembangunan IPAL komunal dan dak air minum di Kampung Bowi Subur, Distrik Masni. Kepada masyarakat adalah supaya kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi dan juga bisa dapat ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam semua keterbatasan yang dimiliki, terutama keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari, pemerintah daerah tetap berusaha dan berupaya untuk menyelenggarakan pembangunan dalam semua sektor, ya, dalam semua sektor pembangunan sesuai dengan moto kita, yaitu Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Walau dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah, namun semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap dijalankan, terutama bagi masyarakat yang berKTP Manokwari. Hal ini sejalan dengan moto Manokwari, yakni Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Tapi sesuai dengan moto itu, maka ya semua kegiatan ini juga ditujukan kepada semua masyarakat yang berKTP Manokwari. Ya, walaupun keterbatasan kita belum dapat memungkinkan kita untuk bisa memberikan pelayanan sepenuhnya atau seutuhnya kepada seluruh masyarakat. Tapi Bapak Ibu, yang paling terpenting bagi kita adalah kita ingin mencoba untuk memulai dan melaksanakan kegiatan pembangunan ini, dan ada yang bisa kita lakukan daripada sama sekali kita tidak melakukan apa-apa. Untuk itu, program pembangunan difokuskan pada fasilitas umum strategis sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Program dak sanitasi IPAL komunal dan air minum yang dimulai pengerjaannya Senin kemarin merupakan program RPJMD berkelanjutan tahun 2020-2024 yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak melalui peningkatan akses layanan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Manokwari Hermus Indo mengecam perbuatan tindak manusiawi yang dilakukan orang tidak dikenal yang menewaskan 4 orang pekerja di perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Maibrat beberapa waktu lalu. 4 orang warga sipil asal Sulawesi Selatan yang dibunuh secara tidak manusiawi oleh kelompok kriminal bersenjata di perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni dan Maibrat mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Bupati Manokwari Hermus Indo. Senin sore di ruang kerjanya kepada awak media di Manokwari, Bupati menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menyampaikan kecaman terhadap pelaku pembunuhan yang tidak manusiawi. Kepada TNI Polri di Papua Barat, Bupati berharap agar selalu menindak tegas pelaku pembunuhan, serta berkewajiban melindungi setiap warga negara di tanah Papua. Dengan tegas
kami mengecam dan mengutuk setiap tindakan yang sangat tidak manusiawi dan sangat biadab yang telah melanggar hak asasi manusia dan menewaskan 4 orang warga sipil asal Sulawesi Selatan di perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Maibrat. Pihak TNI Polri, khususnya Pangdam 18 Kasuari dan Kapolda Papua Barat, untuk tidak hanya mengevakuasi dan mengirim jenazah dari keempat korban itu sampai ke tempat tujuan. Tetapi kami sangat berharap bahwasanya TNI Polri sebagai perangkat negara harus mampu untuk melindungi dan menyelamatkan setiap nyawa warga negara Indonesia yang berdiam dan membangun kehidupannya di tanah Papua. Bupati meminta kepada pihak berwajib untuk memproses para pelaku pembunuhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari untuk tetap waspada dan bersama-sama dengan anggota TNI Polri untuk secara bersama-sama melakukan deteksi dini terhadap semua orang yang tidak dikenal yang hendak masuk dan menyusup di daerah atau wilayah adat kita dengan tujuan tertentu, yaitu ingin mempropaganda atau memprovokasi dengan ideologi-ideologi lain di luar dari ideologi Pancasila dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati juga berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari bersatu untuk melawan seluruh kelompok masyarakat yang menciptakan kerawanan sosial bagi kehidupan di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Selasa 4 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.